Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Nah, ini lanjutan dari convertible bonds atau hutang konversi ya. Dimana tadi kita udah ngitung nih gimana cara ngitung untuk komponen hutang dan komponen dari equity-nya dan juga jurnalnya. Nah, sekarang gimana sih ketika dia ada melakukan konversi ya? Ada beberapa skenario nih dalam menyelesaikan si convertible bonds ini. Yang pertama, dibeli kembali atau dilunasi ya. Jadi langsung di sini posisinya pada akhir periode, oke. Pada akhir periode dilunasin aja. Nggak ada konversi. Berarti di sini tidak ada, sorry. Tidak ada pertukaran. Oke, jadi anggapannya kayak nggak ditukerin. Jadi dia belinya bonds, baliknya juga bentuknya bonds gitu, cuma dilunasin doang. Nah, terus kedua, dikonversi atau ditukar jadi saham biasa tapi pada saat jatuh tempo. Jadi udah jatuh tempo baru dikonversi atau dikonversi atau ditukar pada sebelum jatuh tempo. Berarti di tengah-tengah tuh, ya di tengah-tengah. Nah, kemungkinan keempat adalah pembelian kembali sebelum jatuh tempo. Oke, dibeli lagi gitu ya istilahnya, dibeli lagi sebelum jatuh tempo. Nah, sepertinya akan ada kemungkinan kelima. Oh iya, ada yang ketinggalan di sini. Jadi ada yang kelima itu adalah konversi dipercepat. Jadi ini si perusahaannya yang minta untuk konversi gitu ya. Perusahaannya minta untuk konversi sampai ngasih iming-iming pembayaran gitu. Jadi ini adalah 5 skenario-nya dan akan saya coba bahas dengan detail gitu ya mengenai apa aja sih, bagaimana cara perhitungannya, gimana jurnalnya dan lain sebagainya. Nah, yang paling gampang sebenarnya ini dua sih. Ya, yang sisanya 3, 4, 5 ini agak sedikit lebih kompleks lah. Bukan susah, ya kompleks. Oke, so kita lanjut teman-teman. Nah, kalau pelunasan, jadi cuma ngelunasin. Tidak ada skenario pertama, sekali lagi, tidak ada konversi. Ya, tidak ada konversi, jadi dia bakal seperti pembayaran bonds biasa. Oke, jadi dia tinggal bayar aja. Bonds payable 200 juta karena ini udah di table jadi 200 juta dan ini adalah tanggal 31 Desember 2017 atau 1 Januari 2018 gitu ya. Nah, jadi untuk di sini posisinya dia tidak ada apa namanya, tidak ada pertukaran. Oke. Nah, kalau misalnya ada pertukaran atau yang skenario kedua, dia konversi tapi saat jatuh tempo. Berarti udah selesai nih, udah jatuh tempo gitu ya. Nah, berarti sekarang kita ngitung dulu. Dari total 2 juta, berapa sih yang bisa dikonversi gitu. Nah, informasi sebelumnya, kalian bisa balik lagi ya untuk informasi di part sebelumnya, ya. Itu dia bisa nukarin satu lembar itu adalah dengan 200. Oke, berarti ini dikali 200. Di mana parnya itu adalah 100. Dikali 100, ya. Nah, berarti ini adalah 40 juta. 40 miliar. Ya, 40 miliar. Nah, terus ini kan harga per lembar sahamnya ya, nominalnya ya. Oke. Jadi nanti kita coba lihat bagaimana cara pertukarannya. Pertama, kamu punya bonds payable senilai 200 juta. Ini ada di table ya. Ini ambil dari tabel amortisasi di video sebelumnya. Oke, ini tabel amortisasi di video sebelumnya. Coba kamu lihat gimana cara pembuatannya. Nah, terus ada premium conversion equity. Nah, ini adalah yang tadi kita lihat di jurnal sebagai uh, apa namanya, komponen ekuitas. Ya, ini ada komponen ekuitasnya. Nah, sekarang kita tinggal
balik aja. Anggapannya kan kamu ngelunasin. Kamu mengkonversi. Berarti ketika konversi, bonds-nya hilang, premiumnya hilang, muncul si ordinary. Oke, dengan harga 40 miliar. Dapatnya dari mana nih? Ini nih. 10 miliar dapatnya. Nah, terus tinggal diselisihin aja. Share premium ordinary-nya dari mana? Diselisihin aja. 200 miliar ditambah 14, sorry, tambah 14, 783, 588, 071 dikurang sama 40 miliar. Oke, dapatlah yang ini. Oke. Nah, jadi intinya ketika kamu mau mengkonversi yang sebelumnya kamu punya, si bonds dan si conversion equity harus kamu konversi, harus kamu hilangin. Dan dihilangkan muncullah si ordinary ini, capital dan premiumnya gitu ya. Nah, ini adalah ketika jatuh tempo. Jadi anggapannya ya si bondsnya udah nilainya 200 juta gitu. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya dia belum jatuh tempo atau di tengah periode? Nah, ini sebelum jatuh tempo gitu ya. Nah, pada saat dilakukan konversi, nih contohnya dia berarti ngambilnya di tahun, sebentar, kita lihat table ya. Oke, nah di sini kan dia bilang, kalau misalnya nilai buku ketika konversi, kita kan nggak tahu tanggalnya tanggal berapa, tapi kalau misalnya dilihat dari nilainya ini, berarti harusnya di tengah-tengah nih, antara tahun kedua atau ketiga gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari tabelnya. Tabel amortisasi tadi udah kita bikin sih ya, tapi di sini juga ada nih. Nah, kalau kita mau lihat, berarti posisi ketika dia nuker itu adalah di tanggal 31 Desember 2015. Oke, karena 193 ini. Oke, kita lihatnya ya. Jadi dari sini ya teman-teman. Terus kita lihat nih, gimana sih cara pertukarannya? Kurang lebih sama kayak tadi ya. Cuma bedanya nominal dari bonusnya aja yang beda. Kenapa? Karena kalau di akhir periode berarti dia udah pasti udah normal nih, maksudnya bukan normal. Dia udah sesuai parnya, 200 miliar. Tapi kalau misalnya andaikan belum, berarti kamu harus ngitung dulu, CA-nya tuh berapa sih ketika posisi pertukaran? Oke. Nah, ini yang paling simpel dia udah kasih tahu. Book value-nya atau CA-nya itu adalah 193, 149. Oke. Nah, jadi kamu tinggal bikin aja jurnalnya seperti ini. Share premiumnya kamu balik, share premium conversion equity-nya ya kamu balik, bonds payable-nya kamu hilangkan, dan kamu munculkan si capital sama premium yang ordinary. Nah, 40 jutanya dari 40 miliarnya dari mana? Dari 2 juta dikali dengan dia boleh konversi menjadi 200 dengan harga 100. Tepatnya 40 M. Oke. Nah, selisihnya itu adalah dari yang tadi sama sih. 14 sekian, 14 783 588 071 ditambah 193 149 906 663 ya, atau book value-nya dikurang sama 40 M. Oke. Nah, ini caranya. Ya, teman-teman ya. Oke, ini adalah ketika posisinya kita tahu CA-nya tuh berapa. Gampang, jadi seperti ini. Nah, nanti akan jauh lebih kompleks ketika kita tuh nggak tahu posisinya kapan dan kita harus ngitung CA-nya. Misalnya contoh, dia ini enak sih tanggal 31 Desember 2000 berapa tadi dia bayarnya? 2015. Gimana kalau dia konversinya di tanggal 1 Juni 2015 misalnya. Nah, berarti kamu harus ngitung dulu nih,
CA posisi 1 Juni 2015 itu seperti apa? Ya, baru nanti kamu bisa ngitung. Nah, nanti mungkin akan saya kasih satu contoh untuk perhitungan. Ya, perhitungannya seperti apa. Oke, mungkin akan satu part sendiri untuk itu ya. Jadi supaya lebih gampang. Nah, sekarang kita ke next. Next skenario, dibeli kembali sebelum jatuh tempo. Oke. Oke, ini yang keempat, pembelian kembali sebelum jatuh tempo. Contoh, PTDEF. Ya. PTDEF itu pada tanggal 31 Desember 2015 atau ketika nilai buku atau CA dari si bonds convertible bonds ini adalah di 193 140 906 sorry 906 663 ya. Nah, di situ dia bilang dia bondsnya ini dibeli kembali sama si perusahaannya. Oke. Dan tidak melakukan konversi si pemegang sahamnya ya. Nah, terus pasar itu mau nerima di harga 197 M. Padahal nilai wajarnya ya di sini ada beberapa istilah nih ya. Nilai wajarnya adalah 195. Oke. Di pasar mau nerima dengan harga 197 M. 197 M. Nilai wajarnya adalah 195 M. Book value-nya adalah 193 M. Oke. Nah, sekarang gimana sih jurnalnya? Pertama perhitungannya dulu nih teman-teman. Untuk menghitung kerugian dari komponen hutang ya. Jadi nilai wajar dari kalau misalnya andai kan ada yang bingung nih kira-kira kayaknya tadi saya takut ada beberapa yang bingung. Kalau misalnya dia hanya berupa bonds, nilai wajar itu segini. Kalau cuma bondsnya doang. Oke. Tapi karena dia bonds plus konversi, diterima sekian. Oke. Ini bonds plus konversi. Oke. Kalau ini hanya bondsnya doang. Ya, jadi kita harus ngitung nih, berapa sih untung ruginya si bonds gitu ya. Karena kan ada bagian masing-masing gitu ya. Nah, terus ini adalah untung ruginya. Ini cara untuk ngitung keuntungan atau kerugian dari komponen hutangnya. Nilai wajar dari yang bonds aja. Oke, nilai wajar dari bonds aja di pasar mau nerimanya 195. Oke, terus ingat, tadi kita ada book value di tanggal 31 Desember 2015. Ini BV atau CA-nya ya. Nah, kamu bisa lihat di table ya. Di table yang ini. Nah, ini teman-teman. Ya. Oke. Terus berarti dia punya kerugian. Oke. Kerugian berapa? Dia rugi 185. Kenapa sih rugi? Karena dia ngebeli. Ya, ini si DEF yang nerbitin, DEF yang beli lagi. Jadi anggapannya kalau saya jual di luar sana ada yang mau terima harganya, sorry bukan. Maksudnya gini, ketika saya beli, saya harus beli di harga 195 miliar. Padahal barang yang saya beli nilainya hanya 193 miliar. Jadi saya rugi 1, sekian miliar. Oke. Nah, terus sekarang ngitung komponen ekuitasnya. Komponen ekuitasnya dihargai berapa sih? Kan tadi kalau si bonds hanya berdiri sendiri, bonds aja itu 195. Tapi kalau bonds plus konversi, ya, itu dihargain 197. Jadi si komponen ekuitasnya di luar sana dihargain 2M. Ya. Nah, ini baru kita bikin jurnal. Bonds kita hapus dinilai CA.
bonds kita hapus dinilai CA di tanggal 31 Desember 2015. Oke. Terus share premium yang kita hapus hanya 2 miliar aja. Kenapa 2 miliar? Ya itu yang anggapannya di pasar nilainya 2 miliar, ya udah saya hapus ya 2 miliar. Terus saya punya kerugian adalah 1, sekian M. Sehingga saya harus mengeluarkan uang sekian. Nah, ini mungkin enggak ini ya, saya ulang ya kayaknya. Ini agak berantakan. Ini debit, 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 berarti ini debit, ini debit, ini debit, ini kredit ya, teman-teman. Ini kredit. Sisanya debit. Oke. Nah, terus pada kondisi pembelian kembali menghasilkan kerugian komponen hutang dan penurunan premi dan sebesar sekian. Jadi premi konversi yang masih ada di perusahaan dan boleh dianggap sebagai keuntungan itu adalah 12 sekian. Ya. Dan bisa seringkali ditransfer menjadi premi saham biasa atau share premium ordinary share. Jadi kalau misalnya andaikan dia tidak dikonversi, dia bisa dibalik ke sini. Jadi kan tadi masih ada sisa ya. Berarti akan ada share premium conversion equity 12 sekian. Oke. Dipindah ke share premium ordinary share 12M sekian ya. 12M sekian ini berapa sekian nih? Oke. Nah, yang terakhir, pembelian dipercepat, konversi dipercepat ya. Konversi dipercepat ini si perusahaannya yang minta konversi. Nah, karena si perusahaan yang minta konversi biasanya ada tambahan kas. Oke. Tambahan kas sebesar 18M. Oke, jadi kayak ngasih supaya si pemegang obligasinya mau konversiin gitu ya. Nah, jurnalnya kayak gini kira-kira. Dia keluarin cash sebesar 18M. Oke. Terus anggap ini ketika di akhir periode ya. Nah, ini dia minta konversinya di akhir periode. Jadi ini dipercepat di akhir periode. Oke. Nah, berarti komponen bonds payable-nya udah 200M. Yang dikonversi 14 sekian. Kenapa? Karena konversi semua. Oke. Terus dia punya capital. Oke, pasti muncul capital ini. Nah, munculnya dari mana? Perhitungannya yang tadi 2 juta dikali 200 dikali 100. Oke. Nah, share premium ordinary-nya ngitungnya dari Nah, jadi untuk sebelum kita ngitung share premium ordinary-nya, kita ngitung dulu berapa sih conversion expense-nya. Conversion expense itu, ya conversion expense-nya diambil dari 18 miliar dikurang sama share premium conversion equity. Oke, yang 14, oh sebentar, ini kalau nulis. Jadi 18 miliar dikurang 14 783.588.071 ya, dapatlah angka 3 juta sekian. Nah, untuk si share premium ordinary-nya ini ada selisih aja, selisih debit dan kredit. Ya, itu caranya. Jadi conversion-nya dapat dari situ, angkanya gini. Oke. Nah, karena bagian ini ke skip dari part sebelumnya, jadi saya gabung ya teman-teman sama si preference conversion. Nah, preference juga bisa dikonversi. Jadi ada juga yang namanya saham preference konversi gitu ya. Nah, saham preference konversi ini apa sih? Saham preference yang bisa dikonversi menjadi saham biasa. Oke, sama biasanya dia udah dikasih tahu maunya perbandingannya berapa banding berapa gitu ya. Oke. Nah, kalau saham preferred dikonversi atau dilunasi tidak ada pencatatan
untung atau rugi dari konversi atau pelunasan tersebut. Oke, ini contohnya mortgage AG menerbitkan 100.000 convertible preferred dengan harga satu parnya itu adalah $1. Oke, sehingga kalau misalnya mau dihitung berarti ini adalah dari 1.000 dikali 1. Oke, di mana harga pasarnya adalah 200. Berarti ini 1.000 dikali 200. Berarti selisihnya adalah 1.000 kali 200 kurang 1. Oke, sekian. Nah, terus untuk setiap preference share bisa ditukar menjadi 25 ordinary share. Tadi dia bilang dia jualnya 1.000. Berarti 1.000 kali 25. Di mana parnya adalah 2. Oke. Nah, that have fair value of 410. Fair value-nya 410. Jadi kita nggak usah ngitung fair value-nya sebenarnya. Ya ini nggak usah dilihat dulu. Nah, kita konversi nih. Oke. Jadi si saham share capital preference-nya kita hapus. Oke. Kan harusnya di kredit, kita jadi debit, kita hapus. Ya. Terus, ntar kalian nggak bikin jurnal lagi. Jadi, preference-nya kita hapus di debit. Conversion equity-nya juga kita hapus. Oh iya, istilahnya kalau tadi bedanya sama yang penerbitan preference biasa apa sih? Kalau preference convertible disebutnya sebagai conversion equity. Share premium conversion equity. Jadi kalau apapun yang dikonversi itu adalah share premium conversion equity. Ya. Nah, share premium conversion equity-nya juga dihapus. Munculin si ordinary. Nah, ordinary-nya dapat dari mana sih? Nih. Ya, 1.000 kali 25 kali 2 parnya dapat 50.000. Ini kalau di total 200. Jadi di sini ini adalah 200 juga. Ya, makanya si share premium ordinary-nya ada di 150.000. Oke. Nah, ini dia ada 2 kemungkinan kalau misalnya tadi bonds itu kan sampai 5 kemungkinan ya. Nah, kalau di preference itu hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, ditukar atau kedua, dibeli lagi. Kalau dibeli lagi berarti ya udah tinggal anggapannya kayak apa ya namanya istilahnya, ya tukar biasa aja, kita kayak narik biasa aja. Narik biasa itu berarti kita keluarin cash sebesar market value ya sebesar market value, kita hilangkan si share premium conversion-nya, kita hilangkan share premium preference-nya. Nah, ini kan ada selisih nih, ya kan? Ini kan 200.000, sedangkan uang yang kita keluarkan 410. Anggapannya kayak kita rugi, oke? Tapi kita nggak ngakuin rugi secara langsung. Kita ngakuin ruginya itu langsung ke return earning. Ya, kita nggak ngakuin di income statement, tapi kita langsung masukin ke return earning. Nah, jatuhnya kalau misalnya andaikan kita membayar lebih kecil dibandingkan dengan nilai dari preference-nya, return earning-nya nanti akan ada di posisi kredit. Ya. Oke. Nah, waran saham ini adalah opsi yang diberikan perusahaan kepada pemilik waran untuk membeli saham pada harga tertentu. Jadi ini biasanya pemanis. Kalau kamu beli bonds, kamu akan dapat waran. Warannya bisa kamu pakai untuk beli saham dengan jumlah tertentu dan harga tertentu. Oke. Waran dikeluarkan oleh perusahaan penerbit saham, sedangkan opsi dikeluarkan oleh investor. Dan waran merupakan jenis call option atau kita bisa beli gitu ya. Nah, waran diterbitkan sebagai pemanis sekuritas yang tadi saya bilang. Tujuannya adalah untuk supaya sekuritasnya lebih menarik, pemegang saham yang memiliki hak lebih tinggi, atau ini merupakan kompensasi manajemen dan karyawan. Oke.
Nah, ini adalah contohnya. Share warrant issued with other securities. Contoh, si Simon ini menerbitkan, ini dulu. Untuk mencatat penerbitan sekuritas lain dan opsi, kita harus memisahkan antara nilai sekuritasnya dengan nilai opsinya. Sama kayak tadi ya. Oke, ilustrasi, si Simon ini menerbitkan bonds dengan 5 tahun warrant. Ya. Oke. Warrant provide option to buy one ordinary share yang parnya itu adalah 5 pada harga 25. Dan si Simon itu biasanya jual ordinary share di harga 30. Oke. Harga bonds itu adalah 10.200.000 dengan nilai face value-nya adalah 10 juta, yield-nya adalah 87,5. Lanjut. Sebentar, nggak bergerak. Oke, nah perhitungannya adalah seperti ini. Jadi kita ngelihat fair value dari bonds dengan si warannya itu kan 10.200.000. Oke. Fair value dari komponen si liability-nya doang, ya ini hitungnya pakai present value lagi, itu adalah 9 juta. Jadi komponen equity-nya adalah 492.000. Ini kurang lebih sama seperti ngitung bonds pakai convertible gitu ya. Kamu ada harga bondsnya berapa, terus itu bagian dari bondsnya sendiri itu berapa. Kalau ini berarti kita ngitung pakai apa istilahnya, pakai present value, terus nanti baru sisanya jadi share premium warrant gitu ya. Oke. Contoh lagi di sini. Oke. Illustration assuming, sorry maaf, investor exercise all 10,000 warrant. One warrant per one share. Okay. Jadi asumsi si warrant ini dipakai untuk beli gitu ya. Nah, tadi kan dari si warannya sendiri dia dapat 492.148. Terus cash-nya dia berarti 10.000 lembar dikali 25. Oke. Nah, terus share premium, share warannya kita hapus. Ordinary-nya muncul 50.000. Oke. 50.000 dari 10.000 kali 5 parnya. Nah, dapat premiumnya sekian. Oke. Nah, sekarang diluted EPS yang berupa opsi. Ya. Nah, nanti untuk bagian ini boleh kalian coba pelajari lagi, tapi konsep di sini dia kurang lebihnya sama kayak yang tadi bonds. Jadi kamu ngitungnya ini pakai PV. Ya, ini munculnya dari PV. Oke. Nah, terus kalau ada option, yang namanya option. Option itu adalah sebenarnya waran juga sih, cuma dia ada call option, ada put option. Biasanya pasti kita pakai itu adalah yang call option. Kenapa? Karena call option itu adalah yang membeli saham pada harga tertentu, waktu tertentu. Kalau put biasanya ini untuk menjual, ya. Put option itu adalah untuk menjual. Yang biasa kita pakainya call option. Oke. Nah, untuk sekuritas dilutif kurang lebih sampai sini dulu ya teman-teman. Jadi ada 2 part tadi. Bagian yang bonds yang bisa dikonversi, preference sama option. Nah, itu ada 2 part. Jadinya 3 kalau nggak salah. Nah, nanti kalian boleh silakan dipelajari. Nah, next kita akan belajar mengenai bagaimana ngitung yang namanya EPS atau earning per share atau laba per lembar saham. Karena nanti EPS ini kita akan lihat secara basic dan juga dilutif. Nah, dilutif kenapa?
karena dia dipengaruhi oleh sekuritas-sekuritas yang bisa dikonversi tadi. Oke, so kita ketemu di part selanjutnya ya teman-teman. Thank you teman-teman. See you next part. Bye-bye.